يا إمام الرسل يا سندي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum melanjutkan pengajian kitab, marilah kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada muallif hadzal kitab dan kepada para masyayikh semuanya. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabul mu'asyarati, ay hadza adabul mu'asyarah, utawi iki iku nerangake tata kramane sesrawung, tata krama atau tata cara bersosialisasi, tata cara bermasyarakat, tata cara bergaul, berhubungan dengan sesama manusia, bersosialisasi. Di sini dibahas bagaimana cara-cara kita hidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi. Ada cara-caranya, ada adab-adabnya. Adabuha katsiratun, minha talaqatul wajhi walinul janibi wal isgha'i ilal hadithil ashir wal waqaru bila kibrin wasukutu indal hazli. Adabuha utawi tata kramane muasyarah, adab-adabnya bermasyarakat, katsiratun iku akeh, minha iku tetep setengah sangking adab, talaqatul wajhi utawi ajere rahi. Jadi adab bermasyarakat, bersosialisasi itu banyak sekali. Diantaranya yang pertama, memiliki wajah yang ajer, sumringah, ramah, penuh senyum, gak merengut, gak besengot. Nah, itu wajah yang ajer, tidak besengot, tidak merengut. Ketika kita bertemu sesama teman, kita bertemu orang lain, kita tunjukkan wajah yang sumringah, yang ramah, tidak boleh merengut, tidak boleh besengot. Yang kedua, walinul janibi, lan lemese lambung, maksudnya hatinya lembut, gak kotok. Kalau bahasa Jawanya kotok, tidak keras kepala, lembut. Wal isgha'i ila hadithil ashiri, wal isgha'i lan nengklengake atau mendengarkan ila hadithil ashiri, maring omongane konco. Jadi selanjutnya adab kita ketika seserawungan, ketika bertemu banyak orang, ketika bersosialisasi, yang terpenting itu kita menjadi pendengar yang baik, ya, menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan, ada teman yang curhat, kita dengarkan dengan baik. Enggak cuman ketika kita bermasyarakat saja, ini juga berlaku ketika kita bersama teman kerja, bersama rekan kerja, ketika sedang rapat, ketika sedang berdiskusi atau bermusyawarah, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan pendapat teman kita dengarkan pendapat rekan-rekan kerja kita. Jangan hanya kita sendiri yang berbicara, berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan kita dengarkan. Jangan ketika orang lain berbicara kita justru
tidak fokus dengan pembicaraan orang lain, kita umek sendiri, kita umek sendiri, sibuk sendiri. Nah, itu tidak sopan. Jadi ketika ada orang lain yang berbicara, berpendapat, kita dengarkan dengan baik. Selanjutnya wal waqaru bila kibrin, wal waqaru lan jakmika bila kibrin kelawan tanpa sombong, ya, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mengunggulkan diri kita sendiri, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena orang sombong itu membuat orang lain tidak nyaman, ya. Orang sombong itu membuat orang lain tidak nyaman. Jadi kita harus rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri. Kita menjadi orang yang bijaksana, tapi tidak bijaksana yang sombong, ya. Jadi orang yang bijak tanpa sombong. Wasukutu indal hajli, wasukutu lan meneng indal hajli ing dalam nalikane guyonan. Kita tidak usah ikut-ikut guyonan atau menertawakan orang lain, ya. Jangan sampai ketika ada orang menertawakan orang lain kita ikut menertawakan. Lebih baik kita diam. Ketika kita sedang berkumpul, bermusyawarah atau berdiskusi, ya, jangan sampai di dalam diskusi itu ada hal-hal yang menertawakan atau menjadikan bahan tertawaan orang lain. Kalau sampai ada itu terjadi, maka kita sebaiknya diam. Yang kita harus lakukan adalah diam, nggak boleh ikut-ikutan menertawakan orang lain, nggak boleh ikut-ikutan guyon-guyonan. Selanjutnya wasofhu anizzalali wal muwasatu wa tarkul iftikhari bil jahi wal ghina. Wasofhu lan ngepuro anizzalali saking kesalahan. Kita menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, mempunyai hati yang luas, ya. Bersosialisasi, bermasyarakat harus memiliki hati yang luas, yang sabar, mudah memaafkan orang lain. Wal muwasatu lan gawe kebagusan, berbanyak berbuat baik, mengajak kebaikan terhadap orang-orang lain, terhadap orang-orang sekitar kita. Selanjutnya watarkul iftikhari lan ninggal gumedhe bil jahi kelawan pangkat wal ghina lan sugih, ya, lan kesugihane. Watarkul iftikhari lan ninggal gumedhe bil jahi kelawan pangkat wal ghina lan sugih. Jadi kita tidak boleh membanggakan diri kita di depan banyak orang. Ketika bersosialisasi tidak boleh membanggakan diri kita, membanggakan pangkat kita. Terus mungkin menjadi lurah, bangga terhadap pangkat yang dia miliki, lurah itu nggak boleh. Juga tidak boleh membanggakan bondone, tidak boleh membanggakan kekayaannya, tidak boleh membanggakan hartanya. Tidak perlu kita membanggakan pangkat atau kekayaan yang kita punya. Fa inna dzalika mujibun lisukuti min ayunin nasi. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono gumedhe membanggakan, mujibun iku wajibake lisukuti maring runtuhe min ayunin nasi saking mripate menungso. Orang yang sombong itu bisa menyebabkan mujibun lisukuti min ayunin nas, bisa menyebabkan pandangan manusia terhadap kita itu runtuh. Maksudnya apa? Kalau kita memperbanyak sombong, kalau kita terlalu membanggakan kekayaan kita, kalau kita terlalu membanggakan pangkat yang kita miliki, itu bisa menjatuhkan martabat kita sendiri, ya. Kita justru malah jatuh martabatnya.
kesombongan itu tidak akan membuat kita semakin tinggi derajatnya, tapi malah semakin jatuh di hadapan manusia. Ya, pandangan orang terhadap kita malah semakin rendah martabat kita. Nek wong sombong itu orang kan tidak suka orang yang sombong, sehingga martabat kita akan jatuh di depan banyak orang, di hadapan banyak orang. Bijaksananya kita nggak ada wibawanya ya. Orang yang sombong itu justru nggak ada wibawanya. Kita tidak perlu membanggakan, kita tidak perlu memperlihatkan harta-harta kita yang banyak, kita tidak perlu membanggakan pangkat-pangkat kita yang tinggi. Orang pun akan tahu ya, tidak perlu. Kalau justru kita mau mengumbar-ngumbar, mau nyombongkan diri, itu martabat kita, wibawa kita akan jatuh sendiri di hadapan orang-orang, apalagi di hadapan Allah. Selanjutnya ya, tadi ada banyak adab-adab bersosialisasi bermasyarakat. Ini masih ada lagi selanjutnya, wa minha lan iku setengah saking adabul muasyarah kitmanus sirri utawi nyimpen rahasia. Di annahu karena satahune perkara la qimata liman la yaktumul asrar, la qimata iku ora ana aji maujud liman kedue wong la yaktumu kang ora bisa nyimpen sapa man al asrara ing pira-pira rahasia. La qimata liman la yaktumul asrar, tidak ada nilainya orang yang suka ngumbar-ngumbar rahasia. Nggih, wong sing seneng omong kono, omong kene, ngumbar kono, ngumbar kene itu tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya maksudnya apa? Ya enggak dirinya itu tidak bernilai, enggak ada nilainya. Enggak ono ajine. Orang yang suka mengumbar rahasia sana rahasia sini itu orang duwe aji, tidak bernilai, maksudnya ya rendah ya. Mila qala syair qala wasdawu asyairu sinten penyair izamal mar'u lam yahfaz salasan fabi walau bi kafin min romadin wafa'an lis-sadiqi wa badlamalin wa gismana sarairi fil fuadi. Izamal mar'u nalikane wong suci-wici lam yahfaz iku ora bisa ngreksa sapa wong salasan ing perkara telu. Fabihu mongko adalah sirahu ing wong walau bikafin lan senajan kelawan sak genggemin romadin saking awu. Jadi ketika ada 3 orang yang tidak mampu atau tidak mau menjaga 3 perkara, maka juallah orang itu walau dengan segenggam debu ya, segenggam debu. Wafaan, apa saja itu? Wafaan lis-sadiqi wa badlamalin wa kitmana sarairi fil fuadi. Yang pertama wafaan lis-sadiqi, wafaan nuhuni, apa menepati lis-sadiqi maring koncone. Wafaan lis-sadiqi, wafaan lis-sadiqi, wafaan iku nuhoni lisodiki maring koncone. Wabadlamalin lan nguwehake harta. Wakismana sarairi lan nyimpen rahasia fil fuadi ing dalam hati. Ada 3 perkara, jika seseorang tidak bisa menjaga 3 perkara itu, maka jualah walaupun dengan harga yang seperti segenggam debu, maksudnya tidak nilai, tidak ada harganya. Seorang, maksudnya dari syair ini, seseorang yang tidak bisa menjaga 3 perkara itu, maka tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada nilai jualnya. Murahan, cara bahasa gampangnya, bahasa kitanya, orang itu orang murahan. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah menepati janji kepada temannya, tepat janji. Yang kedua dermawan atau mau memberikan
mau bersedekah, berdermawan kepada temannya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menyimpan rahasia temannya. Jadi kalau seseorang yang tidak mampu melakukan tiga ini atau tidak mau melakukan tiga hal ini, maka dia tidak ada nilainya, tidak berharga, murahan. Coba kalau orang tersebut enggak mau menepati janji karo koncone, apalagi medit karo koncone, ditambah lagi koncone di rahasia diumbar-umbarkan, disebar-sebarkan, maka konco-koncone pasti enggak suka dengan dia ya. Maka orang-orang sekitar, masyarakat sekitar enggak suka atau tidak nyaman, tidak senang, enggak suka dengannya. Itulah kenapa dia tidak berharga, dia tidak memiliki nilai. Itulah sebabnya sebagai manusia yang hidupnya bersosialisasi antara satu sama lain, maka kita jaga adab kita. Ada adab-adab sendiri yang harus kita penuhi. Seperti tadi, mulai dari yang pertama, saya ulangi lagi adab-adabnya. Yang pertama, ramah, gak besengutai, ya, mempunyai wajah yang sumringah, yang enak dipandang. Yang kedua, tidak keras kepala, ya, lemah lembut. Selanjutnya, mendengarkan apa yang orang lain bicarakan, kita ikut mendengarkan. Kemudian tidak sombong. Selanjutnya tidak ikut-ikut guyon. Ketika ada yang guyonan menertawakan orang lain, terutama kita tidak ikut-ikutan, kita diam. Selanjutnya memberi maaf atas kesalahan orang lain. Kemudian memperbanyak kebaikan, berbuat baik. Watarkul iftikhar, meninggalkan sifat sombong atau membanggakan diri terhadap harta dan tahta. Dan yang terakhir apa tadi? Menyimpan rahasia. Mari sama-sama kita jaga, kita penuhi, kita laksanakan adab-adab kita sebagai manusia yang hidupnya selalu butuh orang lain, yaitu manusia yang hidupnya selalu membutuhkan sesama manusia lainnya, bersosialisasi, bermasyarakat. Kita jaga agar kehidupan semakin rukun. Kalau semua manusia yang hidup bersosialisasi melakukan atau melaksanakan adab-adab ini, pasti hidupnya rukun semua, tentram, sesama masyarakat tentram. Mari kita, karena wis ngerti, wis ngaji, ya kita laksanakan bareng-bareng. Kita mulai dari sekarang menjaga atau melaksanakan adab-adab yang sudah kita pelajari, wis ngajeni sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.